Bagaimana hubungan kita dengan uang? Sebagian orang mengatakan bahwa uang merupakan sumber kejahatan. Setuju atau tidak? Silahkan ambil jalan kalian sendiri karena kami tidak akan membahas hal tersebut. Kali ini kami ingin membahas soal uang sebagai salah satu bentuk berkelimpahan. Sebenarnya, hubungan timbal balik antara kita dan uang adalah yang terbaik yang bisa kita rasakan, namun bisakah menjadi sebaliknya? Selain kesehatan, percintaan, dan kuasa, apa sih yang paling diinginkan kita sebagai manusia? Ya, tentu saja itu adalah uang atau orang biasa menyebut dengan istilah keinginan bebas secara finansial. Jadi apakah uang berada pada posisi pemberi kebaikan atau keburukan dalam hidup kita? Tentu saja jawaban kami adalah tidak keduanya. Sebenarnya uang merupakan energi netral yang kita pancarkan pertama kali saat kita memancarkan frekuensi untuk alam semesta. Jika kita menyadari energi ini sebagai keterbatasan atau dalam arti selalu merasa kurang atau tak mampu memilikinya, maka benar sudah kita menjadi seperti dijauhi uang. Tetapi bagaimana jika kita mengubah persepsi kita soal uang tadi menjadi penuh dengan berkelimpahan? Dalam artian berapapun uang yang kita pegang kita selalu merasa penuh atau bahkan merasa berkelimpahan uang meski nominalnya cuma sedikit. Sebelum lebih jauh izinkan kami berbicara soal uang menunjukkan siapa kita yang sebenarnya, apa yang kita belanjakan, bagaimana uang itu kita berikan mencerminkan kita. Jika Anda seorang yang dermawan tentu saja uang tersebut menjadi energi positif yang pastinya berpengaruh pada frekuensi energi kamu. Jika kamu sedikit pelit tentu akan menjadi energi negatif bagimu. Bukan berarti kami ingin membuat dikotomi antara dermawan dan pelit sehingga membatasi potensi uang itu sendiri sebagai energi, namun itu merupakan contoh sederhana saja untuk memudahkannya. Wajar saja kita hidup dalam tatanan masyarakat kapitalistik yang secara praktis diprogram untuk memanjakan ego kita sedemikian rupa dengan mengkonsumsi produk buatan dari sistem tersebut, seperti kita bisa membeli sebuah ponsel setiap tahun dengan keluaran terbarunya hanya karena iklan mengatakan ini zamannya ponsel baru tersebut. Kami menyadari ini sebagai nilai kita yang sudah disusun berdasarkan mode, status, dan konstruksi sosial yang dikuatkan dengan teknologi dan budaya. Faktanya kita sekarang hampir mirip seperti robot dari tahun ke tahun, aktivitas kita cenderung sama yakni berburu dolar. Tidak ada yang salah dengan memperkaya diri dengan menambah nominal uang yang dimiliki, tapi yang ingin kami sarankan adalah jangan sampai terjadi kemelekatan pada uang tersebut. Kami percaya kalau uang mampu memenuhi fantasi kita dan membuat impian terliar kita menjadi nyata, pada satu sisi kita juga sering menghabiskan uang kita pada hal yang buruk seperti alkohol, obat terlarang, atau barang tidak penting-penting lainnya. Pada satu sisi lain kita mencoba menyimpan dan terus menambah jumlahnya dengan cara apapun. Ada hal menarik soal uang, semakin cepat kamu dapat semakin cepat kamu kehilangannya. Kita juga bisa simpulkan orang yang tidak mencoba mempercepat diri untuk kaya sama halnya dengan menyeimbangkan hidup mereka sendiri. Uang dikaitkan antara keselarasan kamu dengan tujuan spiritualmu. Tentu saja ini berarti kita harus melayani dan memberikan produk terbaik kita kepada seseorang yang membutuhkan. Pikirkan kembali uang sebagai bentuk energi. Jika kita ingin uang tersebut tetap termagnetisasi, maka kita harus mengelola ruang untuk ditepatinya, dalam hal ini jiwa kita. Jiwa yang sehat akan menentukan kapan kamu diizinkan untuk menerima kelimpahan dan menyimpannya. Dengan demikian kelimpahan datang dengan cara kita memperkuat karakter, mengenali tujuan, dan memperbaiki kesalahan kita soal keuangan dalam pandangan kita. Terakhir ini adalah cara memperoleh kelimpahan tersebut. 1. Cinta kasih saat menciptakan dan membelanjakan uang. 2. Bermurah hati dalam memberi dan menerima. 3. Kepuasan dan kejujuran atas apa yang telah didapat. Terakhir, kuncinya bukan pada uang itu sendiri yang membebaskan kamu dari masalah finansial, melainkan dirimu sendiri yang akan membuatmu bebas secara finansial.